Established in 2013 with the name of SMA Al Abidin Bilingual Boarding School (ABBS), is the first Islamic high school that uses a bilingual system in almost all subjects. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rajini, guru biologi SMA Al Abidin Bilingual Boarding School, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM PPG 2200103923190012. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Al Abidin Bilingual Boarding School, Surakarta, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 MIPA 9 semester genap pada materi pokok Sistem Ekskresi Manusia, subbab Gangguan Sistem Ekskresi Manusia menggunakan perangkat kurikulum 2013 dengan model pembelajaran PBL dengan orientasi masalah studi kasus viral gangguan ginjal karena konsumsi minuman kemasan. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mira, please lead the prayer. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Belajar sama-sama satu dua tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, thank you Amira dan kawan-kawan. Selanjutnya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke. Dan tadi udah dipiketin juga, alhamdulillah udah bersih. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Sistem ekspresi. Oke. Apakah kalian ingat organ yang termasuk dalam sistem ekspresi itu apa aja? Ginjal, kulit, oke. Apa? Dan hati. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan yang terjadi di ginjal. Coba mati gambar yang ada di depan itu. Gambar apakah itu? Minuman kemasan. Berbagai macam minuman kemasan. Ada main tea, teh otak, susu-susuan, kola-kolaan, dan kawan-kawan. Apakah kalian sering mengkonsumsi minuman-minuman tersebut? Sering. Kemudian, apakah kalian pernah mencermati informasi nilai gizi yang ada di kemasannya itu? Tidak pernah. Biasanya rasanya apa itu? Enak, manis ya. Oke, kalian pernah dengar nggak sih ada orang yang mengalami gangguan karena kebanyakan minum minuman kemasan tersebut? Terus apa yang kalian pikirkan setelah itu? Berarti nggak boleh minum banyak-banyak. Oh gitu. Mikirnya gitu. Tapi apakah kalian menguranginya? Tidak. Oke deh. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bisa dilihat di situ ya. Siswa dapat menyebutkan gangguan ekspresi namanya. Kemudian kalian dapat menjelaskan jenis gangguan ekspresi itu apa aja. Siswa dapat mendata jumlah kandungan gula dalam berbagai macam minuman kemasan yang tadi kalian lihat. Yang selanjutnya adalah kalian bisa menyusun laporan hasil analisis pengaruh gula yang dikonsumsi terhadap
kesehatan ginjal, dan juga kalian dapat mempresentasikan hasil analisis dan kalian dapat memberikan rekomendasi konsumsi gula yang aman untuk ginjal kita itu seberapa. Seperti itu. Itu tujuan yang diharapkan kita capai. Perhatikan video berikut ini ya. Seorang wanita membagikan kisah sedih usai kehilangan adik laki-lakinya yang belum lama meninggal dunia. Kisah tersebut dibagikan wanita tersebut melalui akun TikTok pribadinya. Menurut kisah yang dibagikan, adik laki-lakinya itu sangat menyukai minuman kemasan atau teh kemasan. Bahkan, menurut pengamatannya, sang adik jarang minum air putih dan lebih memilih mengkonsumsi teh kemasan untuk diminum. Hingga suatu hari, sang adik jatuh sakit dan dokter memvonis bahwa pemuda tersebut menderita gagal ginjal. Pemuda itu pun sempat beberapa kali cuci darah karena gagal ginjal yang dideritanya sudah akut. Sayangnya, gagal ginjal itu membuat kondisi sang pemuda semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan seorang mengalami gagal ginjal. Salah satunya akibat jarang mengkonsumsi air putih dan justru lebih memilih minum minuman kemasan. Padahal minum minuman kemasan rata-rata mengandung tinggi sukrosa atau gula tambahan atau perisa yang identik dengan manis. Bila dikonsumsi terlalu sering, tentu dampaknya berbahaya bagi tubuh. Gangguan tersebut terjadi karena asupan gula yang terlalu banyak sehingga ginjal sulit untuk mencernanya. Jika gangguan ginjal tersebut sudah terjadi dalam tahapan. Oke, itu tadi video 2 kasus yang viral akibat minum minuman kemasan. Yang pertama tadi si adik diabetes karena banyak minum susu kemasan ya. Kemudian yang kasus yang kedua ginjal karena minum teh kemasan. Oke, dari 2 kasus yang viral tadi, kalian dapat menyimpulkan apa? Kalau minuman sebagai jurusan berbagai dalam kemasan itu berdampak buruk pada kesehatan tubuh, terutama di ginjal dan sistem ekskresi. Oke, bagus. Thank you, Sekar. Kemudian kira-kira itu kan berdampak buruk terhadap sistem ekskresi kita. Karena apa ya? Gula yang tinggi. Oke, kandungan gula yang tinggi. Oke, thank you, Naila. Nah, selanjutnya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Miss akan membagikan LKPD untuk kalian. Kita bagi dengan tim picker wheel ya. Oke, ini kelompoknya. Silakan berkelompok menurut kelompok yang udah jadi ini. Bisa digeser mejanya, nanti diadep-adepan aja. Kami sebagikan LKPD-nya. Satu kelompok satu. Berjalan untuk unjuk kerjanya terlebih dahulu dan menuliskan identitas kelompok kalian. Silakan dituliskan sekarang. Kemudian bisa dilihat di halaman kedua.
kegiatan pertama, kalian diminta untuk menyimak video viral kasus gangguan karena minuman kemasan yang tadi sudah Miss tayangkan. Atau kalian bisa scan QR code itu untuk melihat kembali video tersebut. Kemudian setelah kalian menyimak kembali video yang ada di QR code itu, silakan merumuskan pertanyaan terhadap permasalahan yang terjadi di video tersebut. Jadi kalian bisa menuliskan bagaimana minuman kemasan itu berkaitan sama kesehatan ginjal. Ya, apakah kalian sudah selesai merumuskan pertanyaan permasalahan? Oke, sudah. Selanjutnya, tolong dibacakan rumusan permasalahan. Anissa. Rumusan permasalahan yang pertama, apa yang dialami oleh anak kecil pada video tersebut. Yang kedua, mengapa anak itu harus rutin memakai insulin. Yang ketiga, bagaimana mereka bisa terkena penyakit tersebut. Dan yang keempat, apa akibat dari terlalu sering mengkonsumsi minuman kemasan. Oke, good. Thank you, Anissa. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah yang nomor 3. Silakan menjawab pertanyaan yang telah kalian ajukan tadi. Kira-kira jawabannya apa ya? Misalnya kalian tuliskan pertanyaan apa ini? Apa yang dialami oleh anak kecil yang ada di video tadi? Dan bisa menjawab di nomor 3. Itu ya. Silakan dilanjutkan. Kalian bisa membaca materi yang ada di QR code yang kedua. Ini silakan di-scan QR code-nya untuk menuju materi.
karena banyak gula. Sudah selesai? Bisa. Kelompoknya Amira Kelompoknya Amira udah? Satu lagi. Oke. Kemudian jawaban sementaranya dari kerja kelompok kalian, Amira, tolong dibacakan ya. Jawaban sementara berdiri, Amira. Yang pertama, salah satu penyebabnya yaitu terlalu banyak mengkonsumsi minuman kemasan yang mengandung banyak gula dan pengawet. Ya. Sedikit meluruskan bahwa ginjal itu tidak menyerap minumannya, bukan menyerap. Memang akan ada proses penyerapan namanya reabsorpsi, tapi nanti ya awalnya adalah disaring dulu, baru penyerapan kembali. Oke. Selanjutnya adalah tolong buka KPD-nya di halaman selanjutnya di kegiatan 2. Nah, di sini kalian akan melakukan praktikum rekomendasi batas aman konsumsi minuman kemasan ditinjau dari jumlah kandungan gulanya. Nah, di sini Miss ada membawa beberapa minuman kemasan. Silakan baca tujuan praktikum, bahan, kemudian cara kerja, kemudian kalian melakukannya. 22 gram ini iya, 0 sudah 0 timbang sama 22 ya. Silakan sendok nggak apa-apa, langsung tuang sini. Oh, ada. Berapa segini? 22 gram. Sekolah dimasukin? Iya, dimasukin. Masukin mau? Jadi apa nggak mau? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kondisinya berarti Dah kemasan. susah. Coba bisa Kurangi. Berapa tadi? 12. 12 gram. Ini ya. Apa ada sekalian Ini buat yang kedua. Tadi apa namanya? Sprite. Siapa? Nih. Lagi ya. Ini kan ini sama ini. yang masih kan 20 berarti Ini 20. ini kan kalau berarti 4 aja deh. Terus kelompok ini yang udah dijajarin terus difoto. Gimana? Ini aja nggak apa-apa. Ini terus dikalikan kan. Habis itu nanti kalian masukin
Minumnya itu mana nih? Taruh atas sih nggak sih? Ini di Oh, diginiin. Right. Sini aja. Sini aja, sini. Ini aja biar tahu. Kalau sudah, nanti kalian analisis data ya. Menganalisisnya bagaimana? Kalian cari referensi berapa sih sebenarnya kebutuhan gula tubuh kita itu berapa gram gitu dalam satu hari. Dalam satu hari. Kemudian bandingkan dengan ini jumlah gula yang ada di minuman kemasan itu. Selanjutnya kalian bisa memberikan saran. Sebenarnya kita boleh minum ini tuh berapa banyak dalam sehari sesuai dengan kandungan gula yang sudah kalian ukur juga tadi. Itu bisa dipahami? Ya. Silakan ditulis analisis datanya. Boleh? Selain mineralnya udah kayak bisa berarti ya udah plastik kosong aja dilabelin. Label mineral mau enggak? Labelnya mau enggak ada. Terus yang Dalam sehari diperhatikan juga makanan yang lain. Kalau masak kan berarti belum makan kue, belum makan roti, belum makan nasi, belum makan apa? Es tawar. Air bersih. Jadi kalau misalnya kalian buat ini rekomendasi, misalnya 2 masih bisa gitu. Tapi dengan catatan kita tidak mengkonsumsi gula lagi dari sumber yang lain. sama makan nasi. Sekarang udah apa itu banyak yang sugar karena sudah makin banyak kasus kayak tadi. kandungan Ini aja. Batas konsumsi gula dalam sehari kira-kira Dalam sehari tubuh kita membutuhkan kira-kira 50 gram atau 4 sendok makan gula. Kandungan gula apa gula? Gula. Karena di dalam ini ada banyak gulanya. Dikasih not. itu tadi ya. Berarti dia udah habisin jatah buat makan gula sehari. Tidak satu. Oke. Yang mengandung gula. Gimana? Konsumsi makanan yang mengandung gula. Satu minuman kemasan. Kesehatan. Oke, apakah kalian sudah sampai menganalisis data? Selanjutnya, Aneira, silakan bacakan hasil analisis data kelompok 3. Dari minuman yang kita analisis, yang pertama ada susu Tenggo, jenisnya susu kemasan, itu kandungan gulanya 16 gram. Yang kedua ada teh kotak, jenisnya teh itu 17 gram. Ora Pape jenis kopi, kandungan gulanya 9 gram.
Presti teh itu 23 gram. Dari data tersebut yang memiliki kandungan paling tinggi adalah Presti yaitu 23 gram. Dan yang memiliki kandungan gula paling rendah adalah Toracafe. Dan konsumsi gula yang disarankan adalah untuk dewasa tidak lebih dari 30 gram per hari, anak-anak tidak lebih dari 24 gram per hari, balita tidak lebih dari 19 gram per hari. Presti perharinya balita tidak boleh, anak-anak 1 kali, dewasa 1 kali. Namun kita harus mengesampingkan makanan atau minuman kemasan lain yang tentu saja mereka memiliki kandungan gula banyak. Ya, thank you Anera. Data pengamatan nama minuman kemasan, fruity, jenisnya teh kemasan, jumlah kandungan gula 22 gram. Yang kedua Sprite, jenisnya soda, jumlah kandungan gula 12 gram. Yang ketiga banana milk, jenisnya susu kemasan, jumlah kandungan gula 20 gram. Yang keempat Milku, jenis susu kemasan, jumlah kandungan gula 22 gram. Analisis data, dalam sehari tubuh kita membutuhkan kira-kira 50 gram atau 4 sendok makan gula. Jika kita mengkonsumsi salah satu minuman di atas, sebaiknya kita mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula lainnya. Jika ingin minum minuman di atas, sebaiknya diberi jangka waktu yang tidak berdekatan, maksimal 1 hari 1 minuman kemasan. Susu kemasan tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari oleh anak kecil karena kandungan gulanya tinggi. Thank you Rizka. Kemudian, Anda sudah selesai praktikum dan analisis datanya. Selanjutnya di halaman ketiga, kegiatan ketiga yang pertama adalah menuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah kalian jalani. Apa sih kesimpulannya? Jadi, apa yang bisa kalian tarik dari kegiatan yang sudah kalian lakukan? Maka dituliskan di situ ya. Kita tidak boleh mengkonsumsi minuman kemasan karena mengandung banyak. Oke, silakan dibacakan kesimpulannya Aziza. Dari praktikum ini kesimpulannya adalah kita tidak disarankan untuk meminum minuman kemasan karena memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Oke, ya, terima kasih Aziza. Ya. Oke ya. Selanjutnya adalah setelah kalian menyimpulkan, yuk kita membuat suatu poster untuk biar teman-teman yang lain itu juga aware bahwa minuman kemasan itu banyak gulanya. Dan kalau dikonsumsi terlalu banyak akan berdampak pada kesehatan sistem ekskresi terutama ginjal. Silakan dibuat posternya ya. Pakai Canva. Fotonya, terus kalian ngasih himbauan apa? Kalian boleh masukin fotonya ini tadi, terus langsung ditulis himbauannya apa? Kadar gula yang tinggi. Kadar gula yang tinggi apa kadar gula yang banyak? Tinggi. Disiapkan presentasinya. Terus yang sudah selesai posternya dikirimkan ke grup. Kemudian nanti ininya ditata lagi mejanya seperti semua. Kopi. CPK.
saran boleh, kesan-kesan juga boleh terhadap poster yang sudah dibuat oleh teman-teman. Oke, selanjutnya presentasi pertama adalah bapaknya Anissa, Aziza, Rizkia, dan Sarifah. Silakan maju dulu. Jangan lupa untuk menuliskan tanggapan ke teman kalian di sticky note yang ini ya. Dan dituliskan di LKPD juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tadi. Jadi intinya kita harus kurangi minum-minuman kemasan karena banyak mengandung gula yang tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kita tadi menganalisis 4 jenis minuman, ada Milkos, Sprite, Fruity, sama Banana Milk. Nah, di sini minuman yang terhitung tinggi kadar gulanya itu ada Fruity dan Milko. Jadi karena kandungan gulanya tinggi, tidak disarankan untuk diminum setiap hari. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Iya. Silakan Teh. Gimana caranya beriin edukasi ke anak kecil supaya mereka tahu gitu loh kalau minuman itu banyak kandungan gulanya dan mereka nggak konsumsi. Dikasih contoh kayak gimana? Nanti kalau kawinan nanti kamu baik-baik loh gitu. Ya tak minum setiap Oh. Ya dikasih pengertian pelan-pelan kalau minum minuman ini tuh nanti bikin batuk, nanti bikin sakit, emang mau sakit terus nanti disuntik kan nggak enak. Ada yang mau ditanyain lagi? Alhamdulillah. Ya, tidak benar. Bagus sudah itu rinci banget satu gulanya ada kemasan. Ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami membuat poster ajak kami untuk cegah diabetes dan gagal ginjal dengan mengurangi konsumsi minuman kemasan. Nah, di sini ada gambarnya. Minuman kemasan yang paling banyak gulanya itu Glukovita. Terus ada juga yang less sugar atau nol gulanya itu ada Red Mineral. Yang lainnya ya lumayan Dan cukup standar banget buat minuman ini. Cuma bukan berarti kita tuh harus minum minuman ini setiap hari atau banyak gitu, enggak. Walaupun memang gulanya masih dihitung kayak batas wajar kita sehari-hari, tapi tetap kita nggak boleh mengkonsumsi itu tiap hari. Kan itu mengandung kandungan gula yang itu tinggi ya. Jadi menurut kalian seumpama kita sudah terlalu sering mengonsumsi itu, nah terus ingin menguranginya kan? Nah, sebaiknya dilakukan dengan tahap seperti apa? Nah, kalau itu dari hal paling simpel tuh ya bangun kebiasaan dari diri sendiri. Kan nggak mungkin kita langsung cut off gula atau makanan-makanan, minuman-minuman yang gulanya tuh kayak banyak banget, itu kan nggak mungkin ya, apalagi itu udah jadi kebiasaan. Nah, kalau dari aku sendiri itu caranya perlahan tuh jadi sering minum air putih. Kita kan umur sekarang atau yang lebih ke atasnya itu kita wajarnya minum air putih itu 2 liter sehari atau lebih. Nah, itu kita bisa ganti minuman ini dengan air putih dulu, sedikit-sedikit nggak apa-apa, mungkin 1 gelas. Nah, nanti bakalan kebiasaan. Biasanya efek paling kecil tuh di saat kita udah keseringan minum air putih atau kayak tubuh kita udah merespon kayak, oh ini udah air putih, badan kita udah enakan. Pas masuk minuman kayak gini lagi, biasanya tubuh kita langsung merespon dengan perasaan nggak enak atau mual-mual atau reaksi yang lain gitu. Cukup sekian presentasi poster dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah selesai mempresentasikan poster kalian dan juga memberikan tanggapan. Saran kalau ada bisa dituliskan di sticky note yang tadi dan juga dituliskan di LKPD kalian. Di sini itu ada space buat menuliskan saran dan juga tanggapan terhadap kelompok yang sudah maju tadi. Selanjutnya adalah kinerja semua kelompok hari ini sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya adalah apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari awal sampai selesainya presentasi tadi. Ini ada salah satu yang bisa menyimpulkan. Aneka. Oke, dari awal pembelajaran sampai sekarang bisa disimpulkan ya kalau minuman kemasan itu memiliki kandungan gula yang sangat banyak dan itu nggak baik buat kita konsumsi karena di kandungan gulanya itu juga belum tentu gula asli, bisa jadi perasa yang dapat jauh lebih mengganggu sistem kesehatan daripada gula asli. Oke, ya. Terima kasih Anera. Selanjutnya adalah waktunya evaluasi. Miss sudah mengirimkan link post-test di grup, silakan dibuka grupnya dan dibuka post-testnya. Silakan dikerjakan ya. Oke, udah selesai semua mengerjakan ya. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem saraf. Mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Kita sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak mengenai kegiatan kita hari ini? Sudah cukup jelas? Pesannya sudah tersampaikan juga? Sudah. Oke ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. ABBS High School, bringing you to the excellent.